Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang mulia ini, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menitipkan nyawa dalam kehidupan kita, sehingga kita pada detik subuh yang mulia ini masih bisa hidup dalam nuansa bulan suci Ramadan, di mana begitu banyak saudara kita warga Aceh yang terdampak musibah banjir beberapa bulan yang lalu. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia kembali ke hadirat Allah, artinya tidak bisa menikmati indahnya momentum Ramadan tahun 1447 Hijriah yang sedang kita berada di dalamnya. Semoga Allah pula lah yang akan menjadikan kita pribadi yang bertakwa, memberikan peluang untuk kita meraih titel takwa usai Ramadan nantinya, menjadi pribadi yang senantiasa menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan pribadi yang patut dicontohi dalam segala sektor kehidupan, terutama bagaimana sikap beliau dalam melewati perjalanannya saat beliau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah kekhususan yang beliau praktekkan, yakni saat Ramadan itu mulai meninggalkan beliau, artinya 1, 2 dan 3 hari berlalu, bukan berarti beliau semakin senang, tapi rasanya semakin sedih ingin berpisah dengan Ramadan, sehingga beliau meningkatkan kualitas ibadah dalam setiap malam-malam Ramadan yang akan beliau berpisah dengannya. Semoga kita pun akan mampu mengikuti jejak beliau khusus dalam sektor yang demikian. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama walidi selaku imam syekh masjid yang kita cintai ini, BKM pengurus masjid yang kami muliakan, guru kami Walid Dr. Misran Fuadi yang hari ini hadir untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh muridnya, yang kami yang muliakan kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah duduknya kita pada subuh yang mulia ini, semoga Allah jadikan sebagai duduk rahmat yang akan mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, sebagaimana kita maklum, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering didengungkan, yang sering dibacakan kalau Ramadan itu hadir, itulah ayat yang kerap menghiasi kuping dan telinga kita, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepadamu berpuasa sebagaimana kepada umat sebelumnya, yang mana pada penghujung ayat tersebut la'allakum tattaqun, pastilah engkau akan menjadi pribadi yang bertakwa. Untuk menempuh perjalanan sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa dalam momentum bulan Ramadan ini melalui sebuah ibadah yang dinamakan dengan puasa. Di sini Imam Al-Maradhi menjelaskan beberapa persiapan yang mana seseorang dengan persiapan tersebut, dengan hal-hal tersebut akan memicu terwujudnya takwa dalam kehidupan mereka. Wa i'dadus sawmi littaqwallah yadhharu min wujuhil kathirah. Persiapan puasa ini mengantarkan seseorang untuk takwa kepada Allah Ta'ala akan nampak dari bermacam ragam pandangan yang banyak. Wa a'dhamuha sya'nan, di antara yang paling agung dan besar akan kita kupas beberapa di antaranya mengingat waktu. Yang pertama, puasa itu akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam narasi yang disusun oleh Imam Al-Maradhi,
Beliau menjelaskan annahu yu'awwidul insana al-khasyah min rabbih fi sirri wal ilani, di mana puasa ini akan mempersiapkan seorang manusia memunculkan sikap takutnya, sikap kehati-hatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri sirriyah tersembunyi dan di kalangan masyarakat yang lain secara uruf ataupun dalam kalangan publik. Puasa ini merupakan ibadah yang khusus. Puasa ini merupakan ibadah yang unik, di mana kami pernah juga membaca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Allah pernah menuturkan dalam hadis kudusi yang kemudian disampaikan oleh Nabi, bahwa semua amalan manusia yang sifatnya ibadah itu untuk mereka, melainkan ibadah puasa ini yang berbeda. Kullu amali ibni Adam, setiap amalan anak Adam, semua untuk mereka, illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu bagiku, kata Allah, wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku, kata Allah. Mereka melakukan puasa, beribadah dalam bulan Ramadan, tidak ada terkontaminasi dengan orang lain. Siapapun yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan menjalankan perintah Allah, ini nampaknya kita berpuasa, Allah yang akan membalasnya. Kiban maksud tengku menyesandai ibadah sembahyang seperti kita solat subuh ini, orang lain bisa mengukur kita solat. Dilihat saja ada orang yang hadir ke masjid, imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Itu menandakan bahwa seseorang sedang melaksanakan ibadah solat, nampak pada pandangan manusia yang lain. Begitu juga zakat fitrah, misalkan menjelang malam-malam akhir Ramadan, masuk kita pada malam hari raya Aidil Fitri, datang seseorang membawa zakat fitrah ke masjid, ke menasah, ke tempat-tempat yang disatukan di sana, diperintahkan oleh imam kampung. Apa yang mereka lakukan? Mereka melafalkan, ini zakat kami. Artinya nampak ada orang-orang yang menggotong berasnya. Itu menampakkan bahwa mereka sedang ingin menunaikan sebuah ibadah yang dinamakan dengan zakat. Lantas bagaimana dengan puasa? Muturonyo tatebit kedeh kudeu luk semawi, dari bunga sampai tepul. Itu tidak bisa kita bedakan antara seseorang yang berpuasa dengan orang lain yang tidak berpuasa. Tidak ada ciri khusus. Om yang terpegah karena rudah ibabah, urang yang kepuasa cukup le urung rudah ibabah hana kepuasa. Oh ustaz, tanda urung puasa to abak to bibi. Sangat banyak orang kering bibirnya tapi tidak puasa. Lemas itu tidak menjadi indikator seseorang berpuasa. Artinya puasa ini adalah ibadah sirriyah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjelaskan puasa itu akan dibalas olehnya sesuai dengan hadis yang kami bacakan yang termaktub dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Maraghi. Yang pertama, ibadah puasa ini mendidik seseorang memunculkan sifat-sifat sikap khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dari takut tersebut, yang mana ibadah puasa ini akan kita lakukan selama 1 bulan terulang-ulang, la jazama annahu bitikrarihi dzalika yata'awwadul haya min rabbih, akan terbentuk kepribadian saat kita mengulang-ulang uronyo ta puasa karena ya ke Allah, menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala. Tingoh lagi nyalom, hari ini sudah hari ke-15 kita berpuasa karena takut kepada Allah, yakni menuntaskan perintah, melanjutkan, mengerjakan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kila kita ulang-ulang sampai hari ke-30, artinya akan muncul rasa haya, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, dalam beberapa tafsir yang kami baca, termasuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain Hasyah Sawi, termasuk dalam tafsir Al-Maraghi, poin yang kedua, ibadah puasa ini mempersiapkan seseorang ataupun mewujudkan kepribadian seseorang
yang pecah, yang hilang, mampu meminimalisir nafsu syahwat yang dimiliki oleh mereka. Annahu yuksiru haddat syahwah. Puasa itu mampu meleburkan haddah syahwah. Apa maknanya? Syahwat, nafsu syahwat yang dimiliki oleh seorang manusia mampu dikontrol oleh sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yakni puasa. Kalau sudah mampu dileburkan nafsu, apa yang terjadi? Nafsu tersebut, syahwat tersebut akan berubah mereka menjadi nafsu-nafsu yang sesuai prakteknya dengan syariat Islam, ataupun mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nafsu dalam Al-Quran minimal terbagi menjadi 3. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu amarah ini adalah kenapa diberikan makna nafsu amarah? Memerintahkan kita bisu untuk mengerjakan keburukan, kejelekan. Dan nafsu inilah yang akan diakomodir oleh ibadah puasa, yang nanti akan berhujung menjadi nafsu mutmainnah yang diridai oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah menuturkan dalam sebuah firman-Nya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang mampu mengakomodir nafsunya dalam bulan Ramadan dengan berpuasa, nafsu amarah akan berubah menjadi nafsu mutmainnah yang berhujung kepada berpotensi orang-orang yang sudah melekat pada tubuh mereka nafsu mutmainnah akan masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Orang Syiklen Ban Bandung, bukankah sering kita dengar dalam hadis-hadis yang dibaca watek tidak wanak mit kena menikah? Wahai para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah punya kesanggupan, kemampuan untuk menikah, falyatazawwad, hendaklah mereka menikah. Seandainya tidak mampu, bagaimana Ustaz? Maka fa'alaihi bisiyam, hendaklah mereka untuk mengakomodir nafsunya, untuk mengontrol nafsu tersebut yang dimiliki oleh seorang pemuda, hendaklah mereka berpuasa. Kenapa demikian? Karena puasa tersebut mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Artinya puasa inilah sebuah ibadah yang mampu mengendalikan nafsu. Maka menyai uronyo urang Syiklen, urang puasa kali mangbelah uronyo, makin ke puasa makin bengek. Ane wate jem-jem poh teput hai tije petoli ngayah. Kejut maah cakap na kadang-kala miang ane je kerapai. Maka itu perlu diintrospeksi. Berarti puasa yang kita jalankan adalah puasa yang bermasalah. Seandainya kita puasa dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh agama, semestinya puasa ini mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang memiliki karakter nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Yang ketiga, puasa ini mempersiapkan seseorang munculnya sifat syafaqah warahmah. Annahu yu'awwidu syafaqah warahmah ad-da'itaini ilal badli was sadaqah. Puasa ini akan mempersiapkan seseorang menjadi pribadi yang memiliki sifat syafaqah warahmah. Apa makna syafaqah? Dalam fikih nikah, syafaqah itu diibaratkan laga sidro ayah sayang kepada anak perempuannya. Kiban maksud walaupun, maka sehingga kan seorang wali ini ataupun orang tua itu tidak jadi masalah kalau anak perempuannya batasan aurat berbeda dengan orang yang lain yang ajnabi. Kenapa? Karena pada diri seorang ayah ini tidak ada sifat syafaqah kepada anaknya luar biasa. Artinya tidak akan muncul rasa syahwat kepada anaknya. Sifat syafaqah ini pula akan terwujud dengan ibadah puasa. Wujud pula sifat rahmah. Apa maknanya? Kasih sayang dan rasa peduli antara sesama. Dua sifat tersebut ad-da'itaini yang akan mendorong dan menyeru manusia kepada kemana? Ilal badli was sadaqah, untuk memberikan hartanya, untuk menginvestasikan hartanya, untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bulan Ramadan.
Bagaimana konsepnya Ustaz? Kenapa puasa ini bisa membentuk kepribadian seorang, muncul sifat syafaqah dan rahmah sehingga mereka mau bersedekah? Bagaimana maksudnya? Fahuwa indama biju'in, saat seseorang berpuasa, sudah barang pasti identik dengan puasa itu menahan lapar. Indama biju'in, saat seseorang menahan lapar, yatadzakkaru, mereka akan membayangkan ma la yajidu qutan min haula'i min ulaika. Mereka akan membayangkan orang-orang yang berpuasa tadi, yang merasa lapar, akan membayangkan, akan berfikir bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan makanan pokok sebelum Ramadan itu hadir dan dalam bulan Ramadan. Kadang-kala adanya di luar Ramadan PIL dan pegah puasa uro-uro tertentu, puasa sunnah Senin Kamis ataupun puasa sunnah Senin Kamis tidak kita lakukan, apalagi puasa-puasa yang lain. Artinya sebelum Ramadan banyak juga orang yang kadang-kala tidak merasa lapar, apalagi punya duit. Napeng giganya. Gaji kadang-kala hanya kita hopa habis. Nyana saya hawa ti kameng cauro, ti kameng lepas ke beliau. Untuk paju hubu. Pat yang hawa juga paju. Artinya mereka tidak pernah merasa lapar. Tapi karena perintah Allah dalam bulan Ramadan, diperintahkan untuk berpuasa. Siapapun yang kaya, punya deposit bank juta-juta, mereka tidak bisa makan. Artinya harus menahan lapar. Menuate urang kaya bunau, kageten dia apa yang terbayang. Oh menau nyum dia. Laganya lagu rasa lapar. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar Ramadan mereka tidak mendapatkan nasi, tidak mendapatkan makanan pokok seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu dalam kehidupan kita? Mungkin di Lok Semawe hanya seberapa Pak jamaah sekalian, banjir tanya hanya seberapa, tapi saudara-saudara kita di Temi yang Aceh Utara, Aceh Timur benar meriah, mereka kadangkala ada yang 3 hari tahan lapar. Dalam momentum Ramadan ini ada ibadah puasa. Allah seolah-olah ingin memberi pesan kepada kita, wujudkan sikap sosialmu, kepedulian antar sesama, menyona harta orangnya, juk kego pujut wate ta tunduk berat tak tunduknya, sehingga saat kita membayangkan orang-orang yang tidak mendapatkan makanan di luar bulan Ramadan, terdorong jiwa kita untuk memberikan sedekah. Maka kata puasa jarawatannya manteng golom sering juk sedekah. Ini perlu dipertanyakan bagaimana legalitas dan kualitas ibadah puasa kita. Dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata, siapapun yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala daripada orang yang berpuasa tersebut kepada si yang pemberi sedekah ini. Bukan diberikan pahala berbukanya, akan tetapi diberikan pahala secara utuh, pahala ibadah puasa. Bahkan dijelaskan oleh Imam At-Tabari tanpa mengurangi, oleh Imam Al-Manawi tanpa mengurangi ibadah pahala puasa dari si pelaku puasa tadi. Artinya gecok saboh ibadah puasa, geduplikat li Allah Ta'ala, gejuk kepada orang yang memberikan menu berbuka kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari, berapa banyak qadral mustati, semampu kita kita berikan kepada orang-orang berbuka puasa. Kalau itu ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala yang sama kepada orang yang memberikan sedekah ini. Nyo perlu tak ingat jemaah sekalian, nyo nasihat betul jika drawat supaya sering termotivasi untuk memberikan sedekah. Ilun sering lun tanyang mbak pribadi drawalun. Nyo harta menyegutanyang li Allah Ta'ala tekedina harta terbacut. 3 ge tadu talu hudra tu. Tatanyang padum ge peng lam rekening lung pernah disinggah lam perut anak yatim. Berapa banyak harta yang saya miliki pernah singgah ke masjid. Berapa banyak harta yang saya punya hari ini, yang mana harta tersebut cuma sekedar titipan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak harta tersebut pernah dirasakan oleh mulut-mulut para fakir miskin, yang mereka terlunta-lunta dalam kehidupannya, yang mereka tidak tahu mengadu nasib.
Bahkan ada dalam momentum Ramadan ini yang belum sembuh dari banjir musibah, banjir bandang yang dihadirkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang kadangkala saat menjelang berbuka puasa hana gedepat mitabu taboh bungkuh. Ini menjadi perhatian kita jemaah sekalian. Olehnya menyaurung Islam sebetulnya pemuda muslim ini tidak boleh alergi dengan bersedekah. Dari ubud tanya ke perintah, dari lahir ke apabila merempak dua buah wate, iaitu ujung bulan Ramadan dengan malam Syawal, diwajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah walaupun mentang ubud. Golong balik sekalipun, siapa yang akan mengerjakannya, yang akan melakukan ibadah tersebut? Orang tua kita. Artinya orang Islam nyawa nasaboh ibadah untuk memberikan harta kepada orang lain yang diberikan nama dengan zakat. Artinya kalau ada seorang muslim alergi dengan bersedekah, ini patut dipertanyakan. Dari kecil kita dididik untuk memberikan sedekah. Kenapa saat sudah punya harta malah menjadi pelit seperti Sa'labah? Nyo perlu perhatian kepada dia. Olehnya kentering dia baca ba'al Quran ayat kelih dari surah Al-Baqarah. Salah satu indikator seseorang bertakwa, waktu kepegah oleh Allah Ta'ala, Al-Qurannya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Salah satu di antaranya adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala yang kemudian mereka menginfakkannya di jalan Allah. Nyo kalimat memang tuet tapi padat, tersirat pesan yang indah. Apa maksudnya? Hana hak tanya rezeki cuma dititipkan oleh Allah bak jarau katanya. Diatuh tubuh katanya, kepada kita dititipkan oleh Allah Ta'ala, bukan milik kita. Kita cuma perantara, wasilah, dititip oleh Allah Ta'ala, kita berikan kepada orang lain, pahala katanya oleh Allah. Luar biasa baiknya Allah kepada kita. Tapi salah kaprah hari ini ada manusia yang menganggap harta itu milik mereka. Cina bayangkan lagi suasana banjir begitu. Nah, orang ke kubah harta juta-juta. Wate kena gada lam si euro 2 euro 24 jam kali 2 hari hilang hartanya sehingga binasa. Artinya ada harta-harta tersebut yang seandainya kalau sedekah pasti pahalanya sangat banyak. Tapi hari ini binasa, tidak ada harganya. Pahala kita tidak mendapatkannya. Dan ada pukulan terberat dari surah Al-Munafikun ayat 10. Nyo Allah bercerita bak Nabi sebagai representasi bahawa umat-umat Muhammad yang menyesal karena punya harta tidak mau berinfak. Berkata Allah Ta'ala, berinfaklah di jalan Allah. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatku, berinfaklah di jalan Allah. Yang selanjutnya, kalau tidak mau dalam masa hidup, fayaqula, mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, orang dua orang itu saat sudah meninggal dunia, mereka akan berkata, seandainya long hanan dan pemati ya Allah, nya ku sedekah, nyan ku masjid panggoi, manti lepluh uro dalam bulan Ramadan, long jo ya Allah, tapi long bain pemati le, pajan itu bitunya, wate tanya ka terpisah tubuh kita dengan nyawa. Artinya itu akan terjadi dalam kehidupan manusia nanti. Banyak yang menyesal seperti itu. Masa hidup punya harta, mereka lalai tidak mau bersedekah. Setelah meninggal dunia, dengan kalimat tamanni disampaikan oleh Allah. Apa makna kalimat tamanni? Harapan yang tidak akan terwujud. Mereka akan berkata, ya Allah, seandainya engkau tidak mematikan saya akan bersedekah dan termasuk dalam kategori orang yang saleh. Adanya obek terjadi dalam mudib tanya orang syidul. Semasa na harta tajuk becut-becut. Harta itu bukan nilai pada banyaknya kita bersedekah, tapi pada seberapa ikhlasnya kita memberi walaupun ukurannya ubud. Ilun tertarik lagi ke pegah le Kiai Haji Zainuddin MZ. Tukang parkirnya kadang-kadang kita cok ke contoh begitanya. Wate terus motor, merek motor yang hayu-hayu Alphard, Lexus, diparkir bak sebuah tempat yang dijaga oleh tukang parkir, mereka tidak bangga, tidak busung dada, hana manyang bahu. Tetapi saat diambil pula mereka tidak merasa sedih, karena mindset yang tertanam dalam pikiran mereka adalah ini cuma sekedar titipan.
Menyo kata rasa hartanya sebagai titipan, nyo hana berat urun silun. Tapi wate tak anggap hartanya milik tanyo, bukan milik orang, bukan milik Allah yang dititipkan. Disinilah kadangkala manusia ini merasa berat. Yang selanjutnya, harta tidak kita bawa dalam kehidupan. Yang terakhir, karena mengingat waktu yang terakhir, puasa ini mendidik seseorang, anna fihi musawwah bainal aghniya wal fuqara. Puasanya menyamakan antara orang kaya dan orang miskin. Artinya hana orang kaya yang na dispensasi untuk hana puasa. Begitu juga orang miskin, karena dia miskin makin lama puasanya tetap sama, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Artinya puasa ini mendidik kita untuk sama di hadapan Allah. Tidak ada kesombongan, kesetaraan diwujudkan dalam momentum bulan Ramadan. Artinya walaupun kita konglomerat, tapi puasa itu tetap wajib untuk kita tahan lapar. Begitu juga orang miskin, tidak akan lebih berat karena memang ukurannya sama. Yang selanjutnya, puasa ini ta'widul ummah an-nizam, mendidik kedisiplinan dalam kehidupan masyarakat dan manusia. Mana contohnya? Mereka berbuka puasa dalam waktu yang sama. Maksud dalam waktu yang sama, saat ghurub matahari, terbenam matahari. Bukan berarti dalam satu waktu yang sama, karena kita matanik yang berbeda. Artinya berbuka puasa mau siapapun, orang yang hebat, pimpinan daerah, orang yang miskin, rakyat jelata, mereka akan disiplinkan oleh ibadah puasa melalui berbuka puasa dalam waktu yang sama. Nyo kaya buka puasa pelimang hana, nyo gatin buka puasa po 8 malam hana. Kapan itu terjadi? Saat terbenam matahari. Itulah berbuka puasa bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak terasa 25 menit sudah berlalu. Yang perlu kita ambil sebagai kesimpulan, puasa ini banyak cara mendidik seseorang untuk terwujud takwa. Munculnya sifat syafaqah dan rahmah, munculnya sifat khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, puasa ini mendidik pribadi manusia untuk giat bersedekah dan disiplin dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.